Oke, tadi pertanyaan dari Salima Food ya. Saya catat sih tadi pertanyaannya terkait bagaimana kalau misalnya udah keluar dari DES ya. Jadi sebaiknya dijual ya Bang Amsi ya. Betul. Jadi kita terhindar dari untuk membersihkan harta kita tadi. Nah, Bang Amsi, kalau berbicara mengenai investasi ya, ada seseorang itu punya tujuan investasinya, ada investasi jangka pendek, ada juga investasi jangka panjang. Nah, kalau yang jangka panjang nih ada juga yang sistemnya seperti menanam saham atau nabung saham, Bang Amsi. Nah, kalau seperti itu konsepnya apakah menanam saham ini diperbolehkan, Bang Amsi, dalam Islam? Kalau kita menabung di bank kan, kalau misalnya sudah sampai kita harus membayar zakatnya ya, Bang Amsi ya. Bagaimana dengan saham sendiri? Oke. Pada prinsipnya sama saja ya. Coba yang membedakan instrumennya gitu. Kalau nabung itu kan kecenderungannya kalau tidak diambil ya paling kena biaya besar saja gitu. Tapi kalau saham itu ada fluktuasi. Jadi misalnya bisa saja ketika beli minggu ini atau beli bulan ini sedang turun, dapat harganya rendah, ketika bulan depan sudah naik, harganya sudah mulai naik begitu. Maka ada yang disebut dengan rupiah cost averaging. Jadi berapapun harganya kita tetap beli dengan jumlah yang sama. Misalnya sebulan 1 juta. Itu juga kalau di saham yang bertumbuh tetap untung ya, tetap untung. Tergantung dari target kita per tahun mau berapa persen tumbuhnya gitu. Ya sebisa mungkin target pertumbuhannya itu di atas sukuk kalau saya ya, di atas sukuk gitu. Sukuk itu kan surat berharga syariah negara. Sekarang rata-rata yieldnya sekitar 6 sampai 7%. Jadi kalaulah investasi di saham minimal 8 atau 10% lah setahun. Kenapa? Karena kalau masih 7% ya gak perlu di saham ya, di sukuk aja gitu. Kalau cuma 5% per tahun naiknya ya sudah aja di deposito gitu ya, jangan di saham. Jadi kalau di saham itu diusahakan setahunnya rata-rata 10% ke atas gitu. Karena juga bisa jadi target itu tercapai tidak sampai 1 tahun ya. Contoh kalau teman-teman yang beli saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS di awal tahun, sekarang sudah 30% lebih kan dari awal tahun saja itu sudah 30% lebih. Artinya kalau dibandingkan dengan sukuk itu sudah 5 atau 4 sampai 5 tahun itu dapat dari sukuk gitu. Dan sementara dari saham itu cukup 1 bulan saja. Jadi bagi saya yang terpenting itu bukan berapa tahun ya, sekali lagi berapa tahun, tapi targetnya tercapai nggak di tahun itu. Karena filosofi saya itu investasi ya ibarat menanam benar. Tapi kan kalau menanam misalnya buah atau bunga atau buah lah yang katakanlah padi misalnya 3 bulan sekali, kalau ditunda misalnya sebulan lagi kan padinya busuk gitu. Padinya mungkin sudah terlalu ini tua gitu. Kemudian gimana kena hama atau apa, akhirnya juga ambruk gitu karena pohonnya sudah tidak kuat lagi menyangganya. Jadi bagi saya profit taking itu penting gitu ya. Jadi jangan misalnya kita menyatakan diri sebagai investor tanpa pernah mengambil untung. Kecuali yang dividennya besar. Kalau teman-teman misalnya ingin dari dividen saja. Tapi kalau misalnya kita dividennya juga masih kecil ya, kalau misalnya udah untung 20-30% dalam beberapa bulan, jual dulu aja gitu. Maka bagi kami di syariah saham tidak cukup fundamental saja, tapi juga ada teknikalnya, ada money managementnya. Maka kita singkat sebagai FATAMA, fundamental analysis, technical analysis, dan money management gitu. Kenapa? Supaya kita optimal benar di investasinya, di tradingnya juga gitu. Misalnya kita mau beli saham BRIS nih ya, misalnya ya saya beri contoh aja. Ketika misalnya di 1600-an kita beli, karena di situ ternyata agak susah turun juga ya beli. Nah, itu kan secara valuasi misalnya targetnya di 2500. Secara fundamental banyak yang merekomendasikan jualnya di harga 24 sampai 2500 gitu untuk beri situ di tahun ini. Nah, kita beli di 1600. Kenapa beli 1600? Karena itu ternyata tidak ketemu lagi ke bawah, artinya di situ support. Nah, ini ilmunya sudah teknikal, bukan lagi fundamental. Fundamentalnya udah selesai tadi, nilai wajarnya 2400, kita harganya sekarang 1600 di bulan Desember atau November kemarin misalnya ya. Nah, kita beli di situ cicil, beli, kemudian ada modal beli lagi gitu. Nah, ketika kemarin nyembus 2400, bagi saya lebih bijak kalau itu dijual dulu. Kenapa? Karena sudah untung 50%, betul nggak? 1600 ke 2400 kan untungnya 800. 800 dibagi Lumayan ya. 1600 itu 50% dalam 2-3 bulan loh, Pak. 50% hanya dalam 2 sampai 3 bulan. Sementara kalau kita nabung di sukuk itu butuh 10 tahun gitu.
Jadi bagi saya tetap rasional gitu. Tetap kita harus merealisasikan keuntungan kita juga. Kenapa? Supaya modalnya, asetnya kita tumbuh. Nanti cari lagi saham yang lagi katakanlah secara fundamental masih di bawah, tapi secara teknikal dia sedang jatuh, sedang sedang support, sedang konsolidasi dan yang lainnya gitu. Jadi bagi saya mengkombinasikan fundamental teknikal itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang dilarang, tapi itu justru kalau dimaksimalkan boleh jadi menjadi sebuah metode yang membuat kita lebih bahagia, lebih 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 punya apa ya, lebih punya keyakinan bahwa investasi di saham itu menguntungkan loh. Dan sekaligus menepis juga orang yang mengatakan, wah saham syariah itu gak ada untungnya, shield return-nya dan yang lainnya. Buktinya BRIS tidak, buktinya film tidak, buktinya TPIA tidak. Nah seperti itu. Jadi karena kita bisa membuktikan cuannya ada gitu. Selain berkahnya, cuannya pun dapat. Gitu Kak. Oke, jadi langkah pertama seseorang itu harus ini dulu Mas ya, tentukan ya Mang ya, tentukan Mm-mm. targetnya. Kalau saham kalau bisa targetnya lebih dari 10% dan juga teman-teman di rumah juga harus mempelajari atau mengcombine nih analisa teknikal dan fundamental ya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal dalam berinvestasi di sini. Nah, Mang ini ada pertanyaan. Bang, kalau saham syariah kita masih kalau saham syariah kita masih minus, apakah harus di cut loss aja atau tetap hold dengan berharap mendapatkan dividen? Oke, di situ pentingnya teknikal kalau menurut saya. Jadi kalau minusnya berapa gitu? Minusnya apakah itu di support atau justru minusnya dia sudah tembus ke bawah harga rata-rata. Jadi jalannya gini, sekarang saya punya saham nih, satu saham. Saya toleransi misalnya saham ini pergerakannya katakanlah dari 400 sampai 370 saya masih toleransi. Di situ masih harga beli misalnya. Atau dari 370 sampai 390 atau dari 500 sampai 520 itu saya toleransi. Kalau masih di kisaran itu, saya anggap sebagai konsolidasi. Tapi ketika dia turun di bawah 370, saya cut loss. Kenapa? Karena secara teknikal dia sudah mulai turun ke bawah dan kemungkinan naiknya agak lama. Misalnya seperti itu. Misalnya dia tembus garis rata-rata setahunan. Berarti secara logika setahun ke depan atau beberapa bulan ke depan dia akan di bawah terus, akan turun terus seperti itu. Akan kemungkinan dia akan terus mencari lagi batasan di bawahnya berapa dan berapa. Jadi cut loss itu sebenarnya sebaiknya kita tentukan di awal. Nah kalau misalnya sekarang sudah terlanjur, nah lihat lagi supportnya ada di mana di bawahnya, gitu ya. Saya beri contoh yang mudah aja. Misalnya teman-teman punya Sido muncul, punya Sido nih di harga 700. Misalnya rata-ratanya 700. Sekarang harganya 500, Mang boleh cut loss Kak? Silakan kalau itu memang berani gitu atau mau gitu. Tapi kalau saya di harga 500 sekarang ya beli justru gitu. Kenapa? Karena 480 sampai 500 itu harga beli, area beli gitu. Area beli dan kemungkinan di bawah 480 itu ya agak susah juga ketembus ke bawah. Jadi sebaiknya kita cicil sekarang. Nanti kalau naik ya, misalnya kita beli dengan jumlah yang agak besar, maka kita punya katakanlah saham Sido di harga 500-an. Kita mindsetnya diubah, ini saham Sido di harga 500 saya punya. Jadi ketika naik ke 600 boleh dijual. Meskipun mungkin kalau di sekuritas itu digabungkan dengan harga 700, nanti muncul harga rata-rata berapa ya. Tapi kalau saya ingatkan aja, saya mempunyai pembukuan sendiri. Ini saham Sido di batch 500, ini saham Sido di harga 500. Nah, ketika harga Sido di harga 500, ketika 600 saya sudah untung 20%, saya jual dulu yang 500. Jadi nggak dibaca dulu yang 700-nya gitu. Nanti ketika sudah naik lagi ke 700 800 baru dijual yang di 700 itu. Kalau saya secara psikologisnya lebih enak seperti itu. Jadi kita beli aja bahkan di setiap saham pun kita bisa punya portofolio yang berbeda harganya. Jadi jangan pakai average. Kalau pakai average mungkin teman-teman akan terganggu dengan angka psikologisnya. Kalau saya menggunakan misalnya ya Sido tadi ya, Sido di harga 500 saya punya, Sido di harga 490 saya punya, Sido di harga 700 pun saya punya. Nah, tapi yang ketika naik ke 600, nah saya sudah jual dulu aja yang 500 ini karena udah untung 20%. Saya nggak ngebaca harga rata-ratanya. Tapi yang base harga Sido saham Sido yang harganya 700 saya nggak jual dulu. Nanti aja nunggu naik. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, itu cara saya untuk meyakinkan diri bahwa saham itu tetap menguntungkan ya. Tergantung masalah kesabaran dan juga masalah titik mulanya dari mana. Seperti itu, Kak.
Baik, terima kasih Mang Amsi. Semoga terjawab ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Mang Amsi. Jika saham itu keluar dari DES, apakah saham tersebut tidak konsisten dalam menjalankan kesyariahan dari saham tersebut? Dan apakah saham tersebut masih layak untuk dibeli, Mang? Oke, kalau keluar dari DES kita nggak bisa beli. Kenapa? Karena memang kalau pakai sistem online trading syariah itu kemungkinan akan ditolak oleh sistem, reject by system ya. Karena sahamnya sudah keluar dari efek syariah, maka kita tidak bisa beli secara sistem. Nah, kemudian kalau dikaji lagi, apakah kalau yang keluar masuk itu tidak konsisten? Iya. Jadi mereka tidak bisa menjaga batas utangnya, biasanya gitu, atau batas pendapatan non halalnya. Maka teman-teman kalau ingin benar-benar aman, ingin benar-benar nyaman, ingin benar-benar tenang begitu, saham mana sih yang selalu syariah? Ya pastinya yang 5 gitu ya. BRIS, BTPS, PNBS, BANK, JMAS. Tapi tidak semuanya bagus gitu ya. Kenapa? Karena itu sebelum masuk bursa pun sudah menjadi perusahaan syariah. Tanpa masuk efek syariah pun dia sudah jadi perusahaan syariah. Buktinya ada Dewan Pengawas Syariah. Semua strukturnya, segalanya itu sudah sesuai syariah. Yang 5 itu. Tapi selain itu kan bisa keluar masuk ya. Tapi ada juga yang konsisten. Misalnya salah satunya yang saya sebut tadi sudah muncul Demas, kemudian apa namanya Inco misalnya. Itu saham-saham yang konsisten ada di efek syariah. Teman-teman boleh cek kalau saham syariah, kalau saham syariah yang debt to equity ratio-nya atau rasio utang di rasio utang dibanding modalnya itu di bawah 0,3 itu cenderung selalu ada di efek syariah. Karena jangankan utang berbasis bunga, utang keseluruhannya pun di bawah 30%. Jadi bisa dipastikan saham perusahaan tersebut selalu masuk efek syariah. Demas, Inco, Mika, mitra keluarga, kemudian apalagi banyak. Jadi teman-teman boleh cek, kemarin juga ada tim saya di Syariah Saham itu, tim kita di Syariah Saham membuat konten tentang saham-saham yang tidak punya utang ke bank. Bahkan itu lebih spesifik, nggak punya utang ke bank loh. Jadi kita selalu membuat Menarik ya, konten yang Mang. iya, yang jarang membuat konten yang jarang dibahas orang gitu. Jadi aman-aman saja kita tidak pakai apa tidak atau tidak kita tidak masuk di yang sering dipertentangkan, tapi kita masuk sebagai solusi. Misalnya membuat konten yang tidak punya utang. Karena gini, Kak Cici, suka ada yang ngomong, wah saham semuanya sama aja, saham syariah juga punya utang ke bank. Ternyata ada loh saham yang tidak punya utang ke bank. Saya pribadi pernah ngeriset sendiri dari 500-an saham syariah yang waktu masih 500-an, itu ada 83 saham yang tidak punya utang sepeser pun ke bank. Berarti kan memang ada gitu. Jadi saya tidak suka generalisasi ya teman-teman. Pokoknya nggak semuanya sama, nggak bisa gitu. Kalau nggak mau meneliti, jangan menggeneralisir. Kalau tidak mau meriset sendiri, jangan menggeneralisir. Karena generalisasi itu berbahaya dan zalim. Seperti itu, Kak. Oke, jadi sebaiknya kalau yang udah keluar masuk nggak usah kita beli ya Mang Amsi ya sahamnya ya. Lebih baik Betul. kita yang pasti aja yang tadi 5 kalau misalnya mau yang benar-benar aman. Nah oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Mang Amsi. Saham syariah sektor apa yang menarik menjelang pemilu dan pasca pemilu nanti? Apakah sektor perbankan dan consumer good masih bagus untuk dikoleksi, Mang? Oke. Kita pernah ngebahas di awal tahun ya, sektor apa yang diprediksi akan tumbuh di tahun politik ini gitu. Kita mengkaji berbagai riset dari berbagai sekuritas, dari analis juga kita kumpulkan, kemudian kita polling begitu mana yang paling banyak disebutkan. Ternyata kan nomor satunya kalau tidak salah itu adalah perbankan ya, consumer goods, kemudian perbankan, kemudian properti konstruksi, telekomunikasi, dan teknologi. Itu yang sering muncul di berbagai riset sekuritas. Nah, kalau kita ambil 3 besarnya, itu ada consumer goods, kemudian perbankan, dan properti konstruksi gitu ya. Properti konstruksi. Kenapa? Karena 3 ini kecenderungan akan siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, yang namanya pemerintahan baru biasanya kan menggelontorkan dana yang banyak untuk infrastruktur ya. Kalau yang menangnya pendukung IKN mungkin yang ada bau-bau IKN yang diuntungkan properti konstruksinya gitu. Kalau consumer goods biasanya daya beli masyarakat, bukan daya beli masyarakat sih. Kampanye kemudian itu kan membutuhkan biasanya ada bagi-bagi sembako atau apa gitu kan juga berpengaruh, dan terbukti sekarang harga beras naik tinggi. Jadi ketika harga beras naik berarti saham-saham apa yang diuntungkan dengan kenaikan harga beras misalnya kan seperti itu. Kemudian juga ketika
ada program misalnya pembagian susu gratis, pembagian ini gratis. Perusahaan apa yang diuntungkan kira-kira misalnya dengan program itu? Nah, itu pasti berkaitan dengan consumer goods. Janji layanan kesehatan berarti akan diuntungkan rumah sakit yang bisa digunakan untuk masyarakat menengah ke bawah misalnya. Itu juga berimbas ya. Jadi selain misalnya perbankan, kemudian properti konstruksi, ada juga apa namanya tadi consumer goods ya yang pertama, ada juga misalnya healthcare-nya juga bisa masuk gitu. Teman-teman boleh cek ya, saya punya riset, saya punya data dari tahun 2000, kalau tahun politik, bursa IHSG justru naik, gitu. IHSG justru naik, kemudian indeks syariah pun naik. Yang paling besar tuh 2009 kalau tidak salah, itu sampai hampir 90% kenaikan. Sebelum dan setelah pemilu itu indeksnya naik di atas 80% untuk 2009. Yang tipis ya 2019 kemarin itu hanya naik 2%. Tapi pada intinya semuanya rata-rata naik. Ketika ada tahun politik, semuanya naik. Dan itu menjadi bukti bahwa pemilu di kita itu aman-aman saja, politik di kita itu damai-damai saja, dan tidak berimbas negatif ke ekonomi secara global ataupun secara makro di kita. Gini tuh, Kak. Oke, terima kasih Mang Amsi. Sobat IDX di rumah, kita masih ada waktu ya. Kalau misalnya ingin bertanya kepada Mang Amsi, silahkan terkait dengan afdolnya saham atau terkait dengan portofolio yang teman-teman miliki. Nah, Mang Amsi, kira-kira gimana nih Mang Amsi untuk kedepannya? Apakah saham-saham dari syariah ini masih sangat menarik untuk dijadikan pilihan investasi oleh para investor, Mang? Pas masa depan bagi saya, masa depan pasar modal kita itu ya pasar modal syariah sebenarnya. Kenapa? Karena growth-nya atau pertumbuhannya itu masih sangat kecil. Jadi ketika misalnya pertumbuhannya masih sangat kecil, berarti potensi pertumbuhannya sangat lebar, besar gitu. Terbukti misalnya jumlah investor kita baru 130.000 yang syariah, sementara yang konven sudah nembus 10 juta. Gitu ya. Itu juga sebuah PR sekaligus peluang, gitu ya. Kemudian juga kalau saham syariah saya bisa buktikan setiap tahun selalu ada yang naik di atas 100%, setiap tahun selalu ada yang rata-rata naik di atas 20-30% itu ada. Jadi asal teman-teman rajin meriset, rajin melihat, mencermati peluang perkembangannya, saham syariah itu selalu ada ya. Di saham syariah selalu ada yang tumbuh di atas rata-rata, tumbuh di atas indeks, tumbuh di atas benchmark yang ada dari JI, ISI maupun JI 70 itu selalu ada. Setiap tahun selalu ada yang katakanlah apa namanya di luar atau di atas rata-rata yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, masih sangat menarik untuk berinvestasi di saham-saham syariah. Tentunya potensi untuk mendapatkan keuntungan itu masih sangat terbuka lebar ya, Mang Amsi ya. Jadi harap dijauhkan pikiran yang katanya kalau investasi di saham-saham syariah ini susah untuk mendapatkan cuan. Nah, Mang Amsi, gimana sih cara untuk membangun portofolio kita tuh agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, Mang Amsi? Oke, yang pertama tujuannya dulu, Kak. Jadi tujuan kita investasi itu selain untuk cuan juga untuk keberkahan. Jadi karena kita sudah meniatnya untuk keberkahan, berarti ada sesuatu yang kita akan donasikan ke hal-hal yang lebih positif, yang lebih abadi ya. Misalnya kita bangun tempat ibadah atau beasiswa pendidikan dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita niat awalnya seperti itu, bukan hanya untuk keuntungan tapi juga untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan. Nah, nanti kita prosesnya itu niat dulu ya, niatnya itu. Tujuannya itu juga. Nah, prosesnya berarti kita pertama kali masuk sebagai nasabah di sekuritas yang sudah ada sistem online trading syariahnya. Artinya kita akan dibatasi atau kita akan dikhususkan kepada instrumen-instrumen yang memang sudah syariah secara fatwa di kita. Jadi dari awal kita sudah membuat portofolio yang sesuai syariah, baik reksadananya maupun misalnya sahamnya dan yang lainnya. Saya juga sering ngecek di Kasediaan Sentra Efek Indonesia ya, di akses KSEI itu saya sering ngecek. Ternyata misalnya saya punya saham berapa, saham syariah berapa persen, reksadana syariah berapa persen, sukuk berapa persen. Tadi pun saya baru dapat notif kayaknya ini apa, bagi hasil sukuk itu sudah masuk ke bank, apa udah masuk ke rekening saya gitu. Jadi setiap tanggal 5 atau 6 itu suka ada notifikasi bahwa bagi hasil sukuk saya masuk. Jadi saya juga diversifikasi ya Kak. Saya punya reksadana syariah, saya punya sukuk, saya punya saham.
Saya juga punya properti gitu ya, saya punya sawah juga gitu ya, apalagi ya. Jadi intinya Banyak ya, Mang? eh ya alhamdulillah, alhamdulillah itu amanah semuanya. Dan Alhamdulillah. tapi ya gitu, tapi kalau yang investor kayak saya, misalnya punya saham, punya aset tanah, itu nggak kelihatan kayaknya gitu, karena memang kita nggak bisa flexing bagi-bagi uang soalnya gitu ya, karena uangnya di aset. Jadi sengaja saya simpan di aset-aset yang saham, reksadana, ataupun tanah, ataupun kontrakan, properti, dan yang lainnya, itu supaya tidak mudah dicairkan gitu Kak. Tidak mudah dicairkan. Jadi kalau tidak mudah dicairkan kan, kita ada waktu dulu, mikir dulu nih mau mencairkan sesuatu untuk keinginan tuh, mendingan ditabung dulu aja di saham gitu. Kalau saya sih seperti itu ya Kak. Benar sekali, Mang. Rasanya kalau misalnya kita lihat uang di tabungan, keperluan dikit kita mau tarik ya, Mang Iya, ya. Tapi kalau misalnya kita apalagi. di aset kan, jadi kita pikir-pikir dulu nih gimana. Jadi kita juga bisa mengontrol keuangan kita sendiri. Iya. Nah, Mang sih, ada pertanyaan lanjutan. Mang kan saat ini mendekati batas akhir pelaporan SPT. Nah, bagaimana pelaporan pajak atas saham syariah yang dimiliki? Oke, kalau misalnya nanti boleh dicek aja di apa, minta ke sekuritas bukti pembayaran pelaporan pajaknya gitu. Karena yang namanya investor syariah kan ketika jual udah langsung ada pajak ya, dipotong di situ. Jadi nanti minta aja ke sekuritas, biasanya dikasih. Biasanya dikasih, biasanya diberikan bukti pelaporannya, itu ada setiap orang itu diberikan. Jadi nanti misalnya teman-teman bisa minta ke sekuritas bukti pelaporan pajak tahunan saham di sekuritas itu. Kalau kita punya sekuritasnya banyak ya berarti minta aja ke semua sekuritas yang kita punya. Itu kita. Oke, jadi Ibu Erika minta ke sekuritasnya ya untuk laporan transaksinya. Betul. Nah, oke, waktu kita sudah di penghujung mengamsi, walaupun kita tadi putus nyambung ya, udah kayak lagu aja. Ini ada pertanyaan mengamsi. Ada nggak kira-kira hambatan mengamsi yang menyebabkan terhambatnya ya perkembangan pasar modal syariah kita saat ini? Oke. Uh, Kendalanya dari dulu juga klasik dan selalu itu-itu aja sih Kak. Jadi saya sering mengkritik, saya sering mengomentari di berbagai stakeholder, dan saya langsung ngomong ke orangnya ya, bukan ngomong di belakang gitu. Ke direktur sekuritas saya ngobrol, ke direktur OJK saya ngobrol gitu, ke direktur banknya juga saya ngobrol. Jadi yang namanya kendala pasar modal syariah itu ya satu, digitalisasi. Jadi sebenarnya kenapa sih jumlah investor di syariah itu tidak semelesat atau tidak semasif di konvensional? Karena belum digitalisasi semuanya. Bandingkan, mohon maaf ya, saya sebut merek misalnya. Ketika misalnya ada satu sekuritas, katakanlah misalnya ada Ajaib, ada Stockbit, itu mereka bisa cepat, bisa mengkonversi nasabah sampai jutaan, itu dengan aplikasi. Sementara syariah dari dulu dan sekarang ya, sekarang pun masih ada lah kendalanya begitu. Itu untuk jadi investor syariah itu perjuangannya susah gitu. Sampai harus dulu tanda tangan basah dulu, nggak bisa elektronik. Yang lain udah bisa pakai tanda tangan elektronik, ini masih harus tanda tangan basah, harus masih kirim form, harus di print dulu formnya, baru dikirim ke lewat pos. Itu lama. Orang lagi husu-husunya, lagi semangat-semangatnya mau jadi investor, ciut lagi karena terlalu lama antara hasrat, antara keinginannya itu dengan terlaksananya keinginan itu. Jadi karena ada faktor yang lama itu akhirnya pada mundur. Di situ ujiannya. Jadi kalau pasar modal syariah atau saham syariah ingin lebih bertumbuh, semua harus fokus kepada digitalisasi. Kenapa? Karena yang jadi demografi investor saat ini adalah usia milenial dan generasi Z. Yang notabene secara user interface dan user experience-nya itu sudah terbiasa dengan belanja di marketplace, belanja transfer hanya di genggaman HP, dan maka kalaupun saham ingin cepat, ya buatlah seperti aplikasi itu yang syariahnya. Saya yakin itu akan semakin cepat, bahkan mungkin bisa menyusul yang konvensional. Seperti itu. Baik, jadi kuncinya saat ini segera digitalisasikan semuanya gitu, Mang Amsi ya, Betul, agar betul. semua akan berjalan lancar. Nah, ini pertanyaan sebelum kita menutup acara obras kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan dari Ibu Ike Nur Aziza.
jika kita beli saham di keadaan sideways, meski syariah jika dijual untung itu haram atau termasuk riba? Bagi saya bukan. Kenapa? Karena kita sama aja dengan kita beli barang. Simpelnya gini, saya beli HP, ya, saya beli HP dari seorang harganya 1 juta. Kemudian saya jual ke Kak Cici 1.200.000. Boleh nggak? Boleh aja Boleh. ya. Boleh. Siapa yang melarang? Jual beli kok. Gitu. Di mana ribanya? Di mana haramnya? Gitu. Jadi orang kadang ini juga pemahaman yang perlu saya luruskan ya. Yang namanya investasi sekalipun di saham itu ada beli dan jualnya. Investasi saham itu awalnya beli dan direalisasikannya dengan jual. Hanya yang membedakan jarak waktunya saja. Ada yang membeli dan jualnya itu dalam rentang waktu tahunan, ada yang membeli dan jualnya itu dalam waktu menitan atau jaman atau mungkin harian. Apakah boleh? Boleh. Silakan pelajari lagi fatwa nomor 80 tahun 2011. Ilustrasinya seperti tadi. Ketika saya beli barang dari si A 1 juta, kemudian si B minat ke barang kita, apakah saya harus nunggu 1-2 tahun? Jangan jual sekarang, kalau sekarang riba dijualnya. Apakah seperti itu? Tidak ada holding period dalam jual beli. Ketika barangnya sudah kita miliki, kita bebas menjualnya kapan saja, bahkan 1 menit setelah kita miliki, kita bisa jual lagi ke orang. Gitu kan? Baik, jadi hukumnya tidak haram ya, Mbak Ike Nur Aziza. Oke, Bang Amsi, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas diskusi sore hari ini yang sangat luar biasa. Tentunya sangat menambah ilmu pengetahuan kepada Sobat IDX dan teman-teman yang ada di rumah terkait dengan afdolnya saham itu seperti apa dan bagaimana berinvestasi di saham-saham syariah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan tentunya mendapatkan keberkahan di sini. Oke, terima kasih Mang Amsi sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbagi ilmu dan berdiskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan semoga segala sesuatu yang sudah disampaikan di sore hari ini dapat dipergunakan ya, bermanfaat untuk teman-teman dalam berinvestasi dan mengembangkan asetnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sukses selalu Mang Amsi, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam buat Kang Hari ya. Siap Mang Amsi.